sampai hari ini, tetap apa yang dikatakan Alkitab itu masih berlaku. Siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Sebaliknya siapa yang mengutuki Israel, ia akan dikutuki. Dan kita bangsa Indonesia jelas ingat ketika tahun 1997, Presiden Soeharto mengutuki Israel. Namun akhirnya tahun 1998, pemerintahnya digulingkan dengan gerakan reformasi. Saudara, hari ini, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar. Sebagai anak Tuhan, kita mengerti apa yang Alkitab katakan, agar kita tidak ikut mengutuki Israel, tapi justru memberkati Israel. Yang mau ayo katakan, berkat Tuhan atas Israel. Coba ketik, berkat Tuhan atas Israel. Pertanyaannya, mengapa berbahaya jika ada orang mengutuki Israel? Saya akan menjawab ada 3 jawaban. Mengapa berbahaya jika kita mengutuki Israel? Jawaban yang pertama adalah karena Israel adalah biji mata Tuhan. Israel adalah biji mata Tuhan. Lihat, Alkitab berkata dalam Sakaria pasal yang ke-2 ayat 8-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, menjara Israel. Lihat, sebab siapa yang menjama kamu, menjama Israel, berarti menjama biji matanya. Berarti menjama biji mata Tuhan. Jelas Alkitab yang mengatakan dalam kitab Sakaria, bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Dikatakan, sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menyentuh, yang menjamah biji mata Tuhan, akhirnya tangan Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Siapa yang menjamah kamu, yang menjamah bangsa Israel, berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini. Jangan ikut mengutuki Israel. Sebab jika kita mengutuki Israel, berarti kita menjamah, mengganggu, menyakiti biji mata Tuhan. Saudara, lihat kalau sampai biji mata kita disentuh orang, tentunya yang bisa membela diri bukan matanya, tapi tangan dan anggota tubuh yang lain. Nah, hal yang sama, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Lalu mungkin ada saudara yang bertanya, tapi Pastor Lukas, kan Israel orang Yahudi, ada yang begini, negatif begini, bahkan pemerintahan Israel begini. Saudara sekalian, lalu ada yang tanya, kenapa kalau Tuhan tahu Israel begitu, begini, tapi kok Israel adalah biji mata Tuhan? Israel kok bangsa pilihan Tuhan? Kenapa Tuhan pilih Israel? Saudara, jawaban saya 2 hal. Yang pertama, itu kedaulatan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau memilih bangsa apa. Tapi yang kedua, karena Tuhan terpikat hatinya dengan seorang bernama Abraham. Abraham seorang yang benar menyukakan hati Tuhan. Abraham menjadi, saudaraku, bapak orang percaya. Abraham akhirnya menjadi sahabat Tuhan. Nah, ini mengajar buat kita, kalau saudara dan saya mau jadi biji mata Tuhan, kita mau jadi orang pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan, teladani Abraham untuk taat dengan mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Lihat ketaatan Abraham kepada Tuhan. Bahkan dia rela taat meninggalkan zona nyamannya, negeri Ur Kasdim, untuk pergi ke Kanaan. Bahkan juga Tuhan lihat bahwa Abraham tidak segan-segan mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan uji, apakah Abraham rela mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya,
Abraham pun juga rela. Kalau kita mau jadi kesayangan Tuhan, kalau saudara mau jadi biji mata Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah percaya pada Yesus, dan taati apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang setuju katakan amin. Ayo yang mau katakan, saya mau jadi biji mata Tuhan. Saya mau jadi biji mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Israel berbuat salah, apakah kita tetap harus memberkati Israel? Lihat tuh, Israel kan tukang perang. Saudara sekalian, lihat bahwa di Alkitab saja, bahkan sampai hari ini, ketika Israel bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan bertindak salah, mereka nggak setia dengan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka nyembah berhala, bahkan kalau sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di mata Tuhan, itu bukan urusan kita. Tapi lihat di Alkitab, bagaimana Tuhan menghajar Israel, bagaimana Tuhan menghukum Israel. Saudaraku, dan saya lihat bahwa sampai hari ini, Tuhan itu tetap Tuhan yang maha adil. Walaupun Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, tapi kalau mereka tidak mentaati, maka Tuhan akan menghukum dan menghajar mereka. Dan ingat bagaimana kita melihat di Alkitab, Tuhan berkali-kali menghajar mereka, Tuhan menghukum mereka, tapi saat mereka bertobat, saat mereka merendahkan diri kembali pada Tuhan, maka Tuhan kembali menyayangi Israel. Jadi saudaraku, kalau Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, nggak usah kita argumentasi kenapa Tuhan pilih Israel. Itu kan haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan, yang bukan hak kita. Tetapi juga karena Tuhan terpikat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini pikatlah hati Tuhan, dengan kita mau sungguh-sungguh jadi orang yang mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka percayalah, kita juga akan jadi biji mata Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, alasan mengapa berbahaya jika kita mengutuki Israel. Yang kedua adalah, alasan Alkitab adalah karena Tuhanlah penjaga Israel. Israel itu disertai Tuhan. Israel itu dijaga Tuhan sendiri. Mana buktinya? Lihat, Daud berkata dalam Mazmur 121 ayat 2-5. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, Ia Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Perhatikan ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lihat, ternyata penjaga Israel itu adalah Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lihat bahwa Tuhan itu menyertai, dan Tuhan adalah penjaga Israel. Lihat, walaupun saudaraku, Israel punya keunikan dan ketidaksempurnaan, kekurangan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah bangsa yang dijaga Tuhan, bangsa yang disertai dan dibela Tuhan. Nah, sekali lagi, kenapa Tuhan bela Israel? Ya karena perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan juga kepada Daud. Dan itu suka-sukanya Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar bahwa bagaimanapun juga, kalau Anda belajar sejarah, Israel itu adalah bangsa yang berkali-kali mau dihabisi, mau dipunahkan. Namun lihat bagaimana akhirnya Tuhan menolong, Tuhan membela kembali bangsa Israel. Lihat pada zaman, saudaraku, yaitu perjanjian lama, begitu banyak negara, bangsa, kerajaan-kerajaan sekitar Israel mau menghancurkan Israel. Tapi akhirnya selama mereka taat kepada Tuhan, Tuhan halau dan Tuhan bela mereka. Namun ketika mereka meninggalkan Tuhan, dan hati Tuhan sedih, lihat pada zaman akhirnya kerajaan Babel, akhirnya menghancurkan Israel. Lalu kemudian setelah balik kembali ke Israel, dari pembuangan di Babel, keturunan Israel, ya apa yang terjadi? Israel kembali akhirnya meninggalkan Tuhan, saudaraku, dan menolak Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat. Akhirnya
setelah Yesus mati dan naik ke surga, Anda tahu sejarah mencatat kerajaan Roma akhirnya menghancurkan Israel. Dan saudaraku, akhirnya sekarang lihat bagaimana berkali-kali mau dibunuh, mau dihancurkan, zaman Hitler, saudaraku. Tapi akhirnya Tuhan membela dan menyertai Israel. Mengapa Israel tidak punah, walaupun sudah berkali-kali mau dibasmi oleh bangsa lain? Selain karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Selain karena memang Tuhan menyertai, dan juga karena Tuhan itu, saudaraku, melindungi membela Israel. Namun Anda tahu, karena pasti nubuatan Alkitab digenapi, bahwa Yesus Tuhan kita akan datang kembali yang kedua kalinya di Israel. Kalau dia naik dari atas bukit Zaitun di Israel, Yesus dinubuatkan akan datang kembali dan turun dari bukit Zaitun di Israel. Sorry to say, Tuhan Yesus tidak turun di negara Amerika. Tuhan Yesus tidak turun yang kedua kalinya di Indonesia, tapi di Israel. Dan saudaraku, untuk apa Tuhan Yesus datang turun kembali kedua kali di Israel? Selain untuk menjemput kita, gerejanya, orang-orang percaya. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, dalam kitab Wahyu, karena Tuhan mau datang membela bangsa Israel dalam perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah perang dunia ketiga, yang akhirnya Tuhan sendiri turun ke Israel dan membela bangsa Israel, yang akhirnya Israel menang. Dan Anda tahu, akhirnya Antikris dan pengikutnya akan dibinasakan. Dan Yesus akan memerintah atas Israel dan bangsa-bangsa selama 1000 tahun damai. Itulah milenium. Nah, semua itu adalah nubuatan-nubuatan Alkitab. Jadi jangan heran, walaupun Israel berusaha mau dibasmi, mau dihancurkan, dimusuhi, tapi karena memang Tuhan menyertai dan membela Israel. Dan untuk menggenapi apa yang Alkitab ajarkan. Ayo coba katakan bahwa Tuhan membela Israel. Ya, jadi saudaraku, jangan kita ikut-ikutan mengutuki Israel. Tapi kalau saudara tidak percaya, ya silakan. Kadang-kadang orang kalau sudah diberitahu nggak percaya, ya coba saja. Namun sekali lagi, please, sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, lebih baik kita memberkati Israel. Jangan mengutuki Israel. Yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa berbahaya mengutuki Israel. Yang ketiga, sumpah Tuhan bagi Israel bersifat kekal. Karena sumpah Tuhan bagi Israel bersifat kekal. Tidak berhenti hanya ketika Abraham mati. Tidak berhenti hanya ketika Raja Daud mati. Tidak berhenti hanya ketika, saudaraku, nabi-nabi mati. Tidak, tapi bersifat kekal sampai hari ini, bahkan sampai akhir dunia ini. Mana buktinya? Lihat Kejadian pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena itu, kata Tuhan, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan, nah ini ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan. Karena engkau, Abram, telah kutetapkan, Tuhan tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lihat ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Lihat bagaimana Abram dan keturunannya menjadi bangsa-bangsa dan raja-raja. Dan ayat yang ke-7, perhatikan, bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu. Kapan? Turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Lihat, Tuhan akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kekal artinya tidak ada batasnya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, dikatakan bahwa kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lihat,
bahwa janji Tuhan bahwa memang tanah Kanaan akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan sifat janji sumpah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya adalah kekal. Nah, jadi saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya berkata bahwa jangan ikut mengutuki Israel, sebab sumpah Tuhan bagi Israel bersifat kekal. Hari ini, kalau Anda mau hidup dalam berkat, jangan ikut mengutuki Israel. Kesimpulannya, apapun konflik yang sedang terjadi antara Israel dengan Hamas, jangan pernah ikut mengutuki Israel, sebab itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak percaya, ya sudah, coba saja. Tapi lebih baik jangan, sebab ini adalah sesuatu yang akan merugikan kita. Mengapa berbahaya jika kita mengutuki Israel? Yang pertama, Israel adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Apapun kelebihan dan kekurangan Israel, mari jangan sampai mengganggu menyentuh bangsa yang adalah biji mata Tuhan. Yang kedua, karena Tuhanlah penjaga Israel yang tak pernah terlelap. Lihat bagaimana Tuhan membela Israel, menjaga Israel. Dan yang ketiga, sumpah Tuhan bagi Israel bersifat kekal. Kekal artinya unlimited, nggak ada batasan akhirnya. Hari ini, kalau saudara mau hidupmu diberkati, ikutlah memberkati Israel. Ucapkan dalam doamu tiap hari, shalom bagi Israel, sejahtera bagi Israel, sejahtera bagi Yerusalem. Maka kita juga akan menerima berkat. Siapa hari ini mau berkata, aku mau memberkati Israel? Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Selagi kami tidak mau mencampuri masalah politik antara Israel, Hamas, dan Palestina, tapi kami mau mentaati firman-Mu untuk kami memberkati keturunan Abraham. Sebab barang siapa memberkati keturunan Abraham, maka kami akan diberkati. Dan kami tidak mau mengutuki Israel, sebab kami tidak mau hidup dalam kutuk. Dan hari ini kami sadar bahwa Israel adalah biji mata Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, berdasarkan kedaulatan Tuhan. Dan karena Tuhan jatuh hati, jatuh cinta kepada Abraham dan keturunannya, ajari kami mengerti bahwa Tuhanlah penjaga Israel. Sebab salah satu alasan Tuhan terus menjaga Israel untuk menggenapi nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya di Israel untuk membela bangsa Israel dalam perang Harmagedon. Dan hari ini kami mau mengerti bahwa sumpah Tuhan bagi Israel adalah bersifat kekal. Tidak pernah ada waktu berakhirnya. Dan hari ini Tuhan, kami memberkati Israel. Kami berdoa memberkati Palestina. Kami memberkati Tuhan, supaya ada shalom damai. Dan biar Tuhan perang ini segera bisa berhenti. Kami berdoa Tuhan, bagi kesejahteraan Timur Tengah, bagi kesejahteraan bangsa-bangsa. Biar Tuhan konflik-konflik ini bisa diperdamaikan dengan kasih. Dan biar kami bukan menjadi orang-orang yang membawa masalah, tapi biar kami juga menjadi pembawa damai. Terima kasih Bapa, berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami masalah pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan tolong satu persatu mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo coba yang Anda setuju dan percaya dengan pengajaran firman ini, katakan, ketiklah, Tuhan memberkati Israel. Ya, Tuhan memberkati Israel.